Selamat pagi pemirsa. Pada pagi hari ini kita sedang meliput kegiatan Latram yang berada di The Wujil Resort and Convention Ungaran. Baik, kami akan meliput suasana pada kegiatan pelatihan keterampilan menjelang purna tugas bagi pegawai negeri pada Polda dan Polri Jateng tahun anggaran 2024 atau biasa disebut dengan Latram. Kegiatan ini bertema akhiri tugas dengan bangga, jalani masa purna bakti dengan bahagia. Yuk kita intip kegiatan Latram pagi hari ini. Tanggal 21 Oktober 2024 pada pukul 9.20 WIB, pembekalan pelatihan dan keterampilan Latram bagi pegawai negeri pada Polri BNPB Polda Jawa Tengah tahun anggaran 2024 saya nyatakan dibuka. Di sini Bu Susilawati akan membagikan pengalamannya selama bertugas di kepolisian. Terima kasih Mbak waktu yang telah diberikan kepada saya. Alhamdulillah selama saya jadi PNS di Polri itu sangat-sangat menyenangkan ya Mbak ya. Di situ itu kita diajarin untuk terutama karena kita ngikut di salah satu dari komplement dari Polri, jadi kita untuk kedisiplinannya memang harus disiplin, untuk tata kerjanya harus sesuai dengan SOP gitu ya Mbak ya. Jadi kita nikmati selama kita kerja di situ itu dengan alhamdulillah dengan baik, dan toleransi antar kita, solidaritas antar anggota itu sangat tinggi di kepolisian itu Mbak. Iya. Baik Bu, apakah selama bertugas itu ada kendala atau apa ya Bu, masalah yang dihadapi itu sangat besar gitu Bu? Alhamdulillah selama ini kalau kita memang ada masalah, kita itu selalu koordinasi sama pimpinan sama kesatuan ya Mbak ya. Jadi alhamdulillah selama ini bisa terselesaikan. Baik. Lalu selama bertugas itu apakah ada suatu masalah atau hal yang paling berkesan menurut Ibu? Yang paling berkesan nggak ada sih Mbak, maksudnya semua kerjaan itu bagi kita itu berkesan Mbak. Ya. Lalu rencana setelah purna biasa ini apa yang akan direncanakan Bu? Apakah ingin membuka bisnis atau bagaimana? Kalau kita rencana memang kita mau belajar untuk berbisnis ya Mbak ya. Itu memang kita berencana untuk ke sana. Iya. Lalu apakah ada rencana bisnis apa yang akan ingin dibuka Bu? Kemungkinan saya lebih senang ke kuliner sih Mbak. Iya. Dulu pernah kita bisnis kuliner itu sebetulnya alhamdulillah
sudah jalan sih Mbak, cuma karena terkendala sama waktu dan mungkin manajemennya juga belum bagus, kita sempat sementara berhenti dulu. Iya. Seperti itu. Iya. Kalau boleh tahu ibunya dari daerah mana? Saya asli Klaten Mbak, tapi sudah lama di Semarang. Iya, jadi saat ini saya tinggal di Semarang. Baik. Lalu apakah ada harapan terhadap perkembangan institusi kepolisian untuk kedepannya, Bu? Harapannya semoga kita lebih solid, lebih bagus, lebih bisa melayani ke masyarakat untuk kedepannya. Baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama Mbak. Terima kasih ya, Terima kasih Ibu. Pada siang ini kami sedang bersama Bapak Adit untuk bincang-bincang mengenai latram yang dilaksanakan pada hari ini. Permisi Bapak sebelumnya tentang latram karir, apa momen yang paling berkesan selama bertugas di kepolisian? Kebetulan saya di rumah sakit. Itu paling berkesan di situ kan. Jadi ya tantangan kena es di situ. Saat ini paling berkesan. Lalu bagaimana perkembangan tentang kepolisian yang Bapak web-web yang bisa diakses buat juga udah apa udah mudah lah. nanti rencananya setelah Bapak lulus, Bapak ingin melanjutkan bisnis atau Itu ya Mbak. yang jelas ya berusaha lah, berusaha paling dekat ke desa, ke daerah Solo dan di sana sudah dipersiapkan satu tahun belakangan ini, jadi nanti pas bisa jalan. Amin. Jadi Bapak aslinya Solo. Kalau boleh tahu sejak berapa lama Pak? 11 tahun. Yang jelas semakin terbuka, semakin maju, semakin ramah, layan masyarakat, semakin layan, ayo. Pada siang ini kami sedang bersama Pak Sigit sebagai ketua dari Inupits. Baik, pertanyaan pertama, apakah Inupits ini berkolaborasi tiap tahun dengan Latram, Pak? Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan dulu ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Sigitis Marianto. Kebetulan saat ini saya menjadi founder
dan Ketua Yayasan Inkubator Inovasi Bisnis dan Teknologi. Menjawab pertanyaan dari Mbak-mbak tadi, apakah Yayasan Inkubator Inovasi Bisnis dan Teknologi itu setiap tahun bermitra atau berkolaborasi dengan Polda Jateng gitu ya? Latram itu kebetulan pelatihan keterampilan. Ya, secara kebetulan ini tahun ke-6 buat Yayasan Inkubator Inovasi Bisnis dan Teknologi. Mulai dari zamannya dulu Kapolda yang lama sekali, namanya Pak Condro, nanti bisa di browsing juga ya. Kami mendapatkan kepercayaan untuk bisa sharing informasi, sharing ilmu, sharing wawasan, memotivasi bapak-bapak polisi ya, ataupun PNS pada Polri di Polda Jateng untuk membekali keterampilan di mana beliau yang akan masuk purna tugas. Jadi mau pensiun seperti itu. Supaya bapak-bapak ini yang terbiasa bekerja keras, mempunyai tanggung jawab setelah pensiun, supaya supaya tidak stres, tidak pikun, tidak kehilangan kebiasaan, kita bukakan mindsetnya dengan kegiatan Latram. Nah, kebetulan Latram tahun 2024 ini ya, Yayasan Inkubator Inovasi Bisnis dan Teknologi atau Inobits mendapatkan 4 materi yang diminta oleh Polda Jateng. Seperti itu, Mbak. Jadi udah 6 tahun nih berturut-turut nih. Lalu apa saja materi yang akan dibagikan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang akan purna tugas nanti? Oke. Latram tahun 2024 ini ada 4 materi utama. Yang pertama yaitu pelatihan barista dan racik rempah. Ya. Yang kedua, di belakang kita ada pelatihan aneka street food, Chinese food dan chicken rice ball, dan mungkin lebih dikenal dan nasi goreng, kue tiaw goreng, kue tiaw basah, apalagi mungkin tahu ya, capcay, Chinese food seperti itu ya. Yang ketiga ada aneka bakery, ya, roti-rotian atau pastry. Nah ini juga menarik juga. Saat ini kan baru vibe banget ya, trendingnya roti bun. Ada yang tahu mungkin ya, nggak boleh kita sebut juga di sini ya, kurang etis. Yang rotinya bulat-bulat gitu ya, murah meriah tapi enak begitu. Yang ketiga yang keempat ya, tadi udah 3 ya. Yang keempat kita ada pelatihan kreativitas pembuatan aneka abon. Nah, abon ini yang akan kita praktekkan pada hari ini abon ayam yang bener-bener gue dibilang enak, jatuhnya murah, legit, dan benar-benar bergizi. Dan tentunya ini juga laku dijual di pasaran. Jadi ada 4 materi pelatihan utama. Selain tadi kalau di situ juga ada barista dan racik rempah, ini luas sekali. Ada wedang rempahnya, ada kopi, ada mungkin juga yang sudah tadi sempat mampir ke stall di sana, ada pulasari, violeta, ya, bunga telang yang dikombinasikan dengan jeruk nipis. Ini baik juga untuk mbak-mbak. Tapi ini kebetulan bapaknya yang slim nih. Kalau yang mohon maaf nih ya, salah satu fungsinya adalah untuk diuretik. Ya, untuk mengurangi lingkar pinggang. Nah, ini jadi hal-hal yang menarik dulu yang harus kita sampaikan seperti itu. Jadi ada 4 pelatihan utama di Latram 2024. Begitu. Lalu apakah setiap tahunnya materi yang disampaikan itu sama atau berbeda-beda ya? Oke, jadi 6 tahun berturut-turut ini dari setiap Latram, setiap pelatihan keterampilan itu permintaannya sebetulnya berbeda-beda. Ya, hanya saja 3 tahun berturut-turut ini kebetulan saja ada permintaan atau peminatan terhadap kopi ataupun barista, seni racik kopi, atau seduh kopi, atau wedang rempah, ini tinggi banget. Jadi sangat antusias. Ya mungkin sekarang ini juga tren di masyarakat, di publik gitu ya, mungkin di kampus. Nah, sekarang kalau kita lihat di kampus yang di UNES sendiri aja udah berapa kopi seperti itu, berapa kafe seperti itu.
Nah, ini menjadi satu minat yang luar biasa. 3 tahun berturut-turut ini Latram atau pelatihan keterampilan itu tentang barista dan juga ada seni racik bidang rempah, kopi dan yang lain-lain seperti itu. Yang lain-lain tentunya kita ya mendapatkan informasi, mendapatkan arahan juga dari panitia ya ataupun hostnya Polda Jateng ini. Beliau-beliau menyebar kuesioner karena Polda Jateng 35 kabupaten kota ya. 35 kabupaten kota yang purna itu rata-rata setiap resort, setiap polres itu kurang lebih 20 sampai 40 orang. Nah, itu ada peminatan. Biasanya ada yang minta peternakan, ada yang minta perikanan, ada yang minta pertanian. Pertaniannya aja nanti di breakdown jadi luas banget. Ada yang kebun, ada yang horti, ada yang buah-buahan. Tahun lalu ada yang minta karena apa? Punya lahan durian yang luas banget. Di mana? Di Salatiga. Itu juga boleh dikunjungi itu. Dan bahkan sekarang informasi yang terbaru, beliau setelah mengikuti giat Latram, ada pembekalan di situ dan hampir setiap saat juga konsultasi sudah mau membuka agrowisata. Artinya ada manfaatnya ya. Iya. Gitu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Lalu Pak, untuk harapan kedepannya untuk acara seperti ini, terutama acara bagi para pensiunan PNS itu apa ya Pak? Harapannya. Iya. Baik. Jadi kegiatan pelatihan keterampilan pada PNS Polri, Polda Jateng ini ya mungkin hampir sama dari tahun ke tahun ya, yang sudah 6 tahun ini kita sangat berharap ini bisa membekali bapak-bapak kita, ibu-ibu kita di dalam masa masuk nanti purna tugasnya atau boleh dibilang kalau kita mengenalnya mungkin pensiun. Itu udah siap ya. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan rutinitas sehari-harinya kita rubah dengan keterampilan untuk berwirausaha. Artinya berhenti satu kegiatan pekerjaan yang menjadi rutinitas beliau-beliau dan kita mengalihkan kepada keterampilan kewirausahaan ini tidak hanya untuk mengalihkan kegiatan tapi juga untuk membekali wirausaha. Artinya apa? Juga dapat cuan. Ya, ada hasilnya seperti itu. Nah, ini akan sangat menarik sekali. Dan alhamdulillah banyak sekali, hampir rata-rata tiap tahun itu 20 sampai 30% pasca mengikuti giat Latram, mereka pasti akan mengakses. Artinya mencoba berani untuk membuka usaha. Mungkin dari sekitar sini ada. Kalau mau ke Balimbong, persis di sebelum Balimbong itu ada kopi Masdro Coffee. Masdro Coffee itu sebetulnya pembekalan dari giat Latram. Artinya ini menjadi satu cita-cita dan harapan yang luar biasa. Jadi banyak sekali hasilnya ya yang sudah kita dapatkan dan kita punya datanya. Dan mereka pasti akan saling berkomunikasi. Harapan keduanya adalah sekali lagi membekali beliau-beliaunya ini pasca purna tugas mempunyai kegiatan, mempunyai wirausaha yang ini bisa membantu ekonomi keluarga. Tentunya akan jauh lebih bagus. Mohon maaf ya sekali lagi. Kita juga tahu sama tahu gaji berapa sebelumnya. Nah, sekarang bisa dikonversikan. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan juga. Sudah baik Pak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Latram 2025. Demikian liputan kita pada siang hari ini. Sampai bertemu di kegiatan selanjutnya.